Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin bahwa in the short term saya melihat memang ada potensi Bitcoin melanjutkan rebound-nya, tetapi itu berpotensi hanya sekedar rally untuk kemudian kita membentuk lower high yang baru. Namun teman-teman, ada satu hal yang lebih penting daripada short term movement yang bakalan saya bahas di video hari ini. Saya akan berikan argumen saya pribadi, kenapa menurut saya pribadi, apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir bukan merupakan awal dari sebuah bear market, melainkan konsolidasi di pertengahan cycle. Karena sudah mulai banyak ya teman-teman yang mempercayai bahwa kita memang telah menyelesaikan cycle kali ini dan telah menemukan top. Yang berarti kita akan kembali masuk ke bear market. Nah, saya mempunyai argumen saya pribadi yang bisa mengcounter hal tersebut. Saya juga pengen tahu nanti pendapat kalian semua seperti apa. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,93 triliun dolar atau naik sekitar 1,29%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1% atau bahkan 4% teman-teman, yaitu adalah Toncoin yang sekaligus menjadi top performer hari ini ke harga 4,9 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sebenarnya hari ini saya tidak membawa data dan juga berita karena saya pengen fokus ke chart. Cuma ada satu hal yang menurut saya nggak boleh kalian lewatkan, jadi makanya saya mention di sini. Yaitu adalah event dari CoinEx, teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini tidak boleh kalian lewatkan? Karena untuk mendapatkan uang gratis dari event ini, itu caranya gampang sekali, teman-teman. Dan total hadiahnya itu ada 500.000 token CET. Dan harga per satu tokennya itu 0,07 dolar. Kita anggap 0,1 dolar deh. Berarti total hadiahnya kurang lebih 40-an ribu US dollar. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan syaratnya untuk menjadi pemenang. Ini kan ada pembagiannya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian trading di CoinEx dan volume trading kalian paling tinggi, maka yang juara pertama akan mendapatkan total hadiah 15.000 token CET. Atau kalau misalnya kita hitung-hitung, itu kurang lebih ada di angka ya 1.200 USDT. Gitu ya. Dan tentunya teman-teman, ini akan sangat-sangat membantu kalau misalnya kalian sekarang nih, lagi pengen mencari modal tambahan untuk diinvest ke spot, gitu kan. Nah, kalian masuk ke sini aja. Kalaupun kalian tidak menjadi juara satu, total hadiahnya itu banyak banget. Ada 500.000 token CET yang terbagi, kalaupun kalian tidak juara 1, tidak juara 2, bahkan tidak top 10, kalian juara 500 pun, kalian masih dapat bagian dari 20.000 CET-nya. Per satu orangnya mendapatkan 100 token CET. Tapi, kenapa saya sampaikan ini sangat gampang untuk kalian lakukan? Karena saya cek nih, total trading volume untuk yang juara 1 saja, itu cuma 52.000 US dollar, teman-teman. Itu bukan suatu angka yang besar kalau kita bicara soal trading. 52.000 USD itu sudah bisa menjadi juara satu dan bisa mendapatkan hadiah 15.000 token CET. Belum lagi saya melihat chartnya CET itu terlihat cukup bullish teman-teman, dan harganya kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan akan sudah tembus 0,1 dolar. Itu ekspektasi saya. Jadi why not teman-teman? Kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, kalian mungkin bisa mengalokasikan sedikit ke CoinEx untuk ditrainingkan, dan kalian bisa melihat, bahkan kalau kalian cuma trading 155 USD, itu kalian sudah masuk top 500. Kalau kalian sudah trading kurang lebih 3.000-an USD, kalian sudah masuk top 50. Kalau kalian sudah masuk ke belasan ribu, itu sudah top 10. Jadi ini nggak sulit menurut saya. Dan teman-teman kalau misalnya pengen mencoba, silakan ya. Langsung aja daftar dulu ke CoinEx dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kemudian kalian start melakukan trading. Dan nanti kalian kalau misalnya memenuhi syarat, itu kalian akan langsung masuk ke table ini. Nah, kalau misalnya kalian mau membaca promotion rules-nya, di sini kalian bisa baca sendiri. You need to join the event first and achieve at least 50 USD of transaction value in selected market during the promotions. Jadi, minimal ada 50 USD ya, kalau misalnya kalian mau eligible untuk
bertanding, berkompetisi di sini. The rewards will be shared by the ranking in spot trading volume. Cumulative trading volume equal buying volume plus selling volume in all selected markets during the promotion. Jadi, nanti the rewards-nya itu bakalan di-share di ranking spot trading volume. Jadi silakan teman-teman, kalau misalnya tertarik, langsung aja daftar dulu trading di spot minimal 155 USD, kecil banget, dan kalian bisa berkesempatan memenangkan reward token CET. So, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, saya akan langsung aja teman-teman, tanpa basa-basi, memberikan argumen saya kenapa menurut saya secara pribadi, apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir bukan merupakan awal dari sebuah bear market, kemungkinan besarnya ya teman-teman, tetapi melainkan adalah bentuk konsolidasi di mid-cycle. Oke, kita bicara pure dari segi price action ya teman-teman. Kita juga berangkat dari fakta historis yang ada. Apa yang kita lihat selama 6 bulan terakhir teman-teman adalah konsolidasi. Kenapa? Karena kita melihat penurunannya di sini dalam bentuk yang sangat korektif, tidak impulsif. Impulsif itu modelnya seperti ini, teman-teman. Ini impulsif, ini impulsif. Impulsif itu dorongannya kuat. Kalau korektif, walaupun menurun, tapi penurunannya tidak signifikan. Nah, ini adalah yang saya maksud impulsif dan juga korektif, teman-teman. Jadi secara kasat mata sebenarnya, teman-teman sudah bisa melihat dari monthly chart. Ini bukanlah sebuah awal dari bear market. Ini argumentasi pertama, teman-teman. Dari segi price action saja, kalian bisa melihat apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini sebagai awal dari bear market, apa yang terjadi di sini sebagai awal dari bear market. Itu penurunannya tidak sama dengan apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Lalu, kalau kita ukur, teman-teman, dari segi persentasenya, ya kan? Kita telah terkoreksi roughly 32%. Ini terjadi dalam berapa bulan? Ini terjadi dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan kita mengalami yang namanya konsolidasi dan mendapatkan koreksi hingga kurang lebih 32%. Nah, kenapa persentase ini penting? Nah, kita lihat lagi fakta historisnya, teman-teman. Di setiap awal bear market, 3 bulan pertama, biasanya kita sudah mendapatkan koreksi yang signifikan. Terakhir kali, 3 bulan awal bear market itu kita telah terkoreksi 52,57% dalam 3 bulan. Cycle sebelumnya, kita lihat 3 bulan bear market pertama. Berapa koreksi yang telah terjadi? 65%. Yang sebelumnya lagi, berapa persen koreksi yang kita lihat selama 3 bulan pertama? Roughly 66%. Itu terjadi dalam spare 3 bulan, teman-teman. Nah, jika itu yang kita lihat, itu mengkhawatirkan. Kenapa? Dalam 3 bulan kita terkoreksi 50-60%. Menunjukkan bahwa memang selling pressure itu sangat besar. Dan itu terjadi dalam 3 bulan, teman-teman. Sedangkan kita di sini telah terkonsolidasi 6-7 bulan. Tetapi apa yang kita lihat? Penurunan yang terjadi hanya roughly 32%. So, kalian mungkin sudah bisa melihat sedikit perbedaannya ya, teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya pergerakan yang kita lihat selama 6 bulan terakhir ini, tadi kan argumentasi kedua ya, dari segi persentase, fakta historisnya menunjukkan berbeda. Yang pertama, dari segi kasat mata, kalian bisa melihat price action-nya juga berbeda. Satunya impulsif, satunya korektif. Nah, yang berikutnya lagi, teman-teman, argumentasi ketiga, sebenarnya pergerakan yang kita lihat di sini mirip dengan apa yang kita lihat di tahun 2019 kemarin, di mana kita mendapatkan ada rally diikuti konsolidasi berkepanjangan di sini. Bahkan lebih panjang daripada apa yang kita lihat sekarang. Walaupun kita nggak tahu ya, konsolidasi yang kita lihat di sini itu akhirnya kapan. Tapi kalau misalnya kita ukur di tahun 2019, kita baru bisa lagi break dari konsolidasinya itu setelah 15 bulan terkonsolidasi atau 1 tahun 3 bulan. So, kalau misalnya teman-teman, kita memang akan mengulangi hal yang sama, kita bisa melihat sampai ke kuartal 2 bahkan 2025,
sampai pada akhirnya kita baru berhasil untuk breakout ke all time high yang baru. Jika itu yang terjadi, apakah teman-teman siap? Itu menjadi pertanyaannya. Saya rasa kalau sampai itu yang terjadi, akan lebih banyak lagi orang yang terkapitulasi karena tidak bersabar dan tidak bisa bersabar menunggu sampai konsolidasinya selesai. Nah, teman-teman, berdasarkan 3 argumentasi tersebut, saya selalu dan masih sampai sekarang berkata bahwa probabilitas bahwa kita masih berada di pertengahan cycle sekarang masih jauh lebih besar daripada probabilitas kita telah menyelesaikan cycle dan akan masuk ke bear market. Ingat teman-teman, kata kuncinya adalah probabilitas. Tidak ada yang bisa mengatakan secara 100% kita tidak mungkin masuk ke bear market. Tidak mungkin. Gak ada yang tahu masa depan. Kita hanya berbicara soal probabilitas. Nah, kalau opini saya secara pribadi, teman-teman, 80% probabilitas kita masih berada di mid-cycle, berdasarkan beberapa argumen yang tadi saya berikan. Ada chance 20% kita masuk ke bear market. Saya harus selalu menyediakan ruang untuk itu. Karena kalau saya katakan 100% kita masih berada di mid-cycle, maka yang biasanya akan terjadi adalah saya akan terus all in gitu. All in. Karena saya 100% garansi gitu kan naik dari sini. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Kita harus tetap menyediakan spare cash di sideline untuk menjaga-jaga. Untuk worst case scenario, katakanlah kita memang masuk ke bear market, saya masih mempunyai cadangan cash untuk dapat menyerok dengan harga yang lebih murah. So, teman-teman, be patient. Itu adalah kata yang sering saya ucapkan, tapi mungkin tidak gampang untuk dilakukan. Saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah selama kurang lebih setengah tahun terakhir, terlebih kalau misalnya teman-teman yang merupakan investor yang baru, tapi saya perlu ingatkan, ini bukan sesuatu yang baru terjadi di Bitcoin. Di cycle-cycle sebelumnya, kita juga telah mendapatkan konsolidasi bahkan yang jauh lebih panjang daripada apa yang kita lihat kali ini. Dan guess what? Kali ini bisa aja berakhir jauh lebih cepat. Karena di kuartal 4 tahun 2024 ini, kita mendapatkan banyak sekali katalis positif yang bisa saja akan mengubah sentimen 180 derajat dari yang awalnya sangat bearish menjadi sangat bullish. Kemudian kita break ke all-time high yang baru. Ketika hal tersebut terjadi, akan ada berbagai hal lainnya yang kemudian juga akan terjadi. Ingat teman-teman, ketika sentimen mulai bullish, harga mulai start merangkak naik, kemudian banyak orang kembali masuk ke market karena mungkin merasa sentimennya sudah membaik, itu kembali mendorong harganya lebih tinggi lagi, dan pada saat itu kemungkinan kita sudah breakout ke all-time high yang baru. Nah, ketika sudah di all-time high yang baru, apalagi yang bakalan terjadi? Kita bakalan mendapatkan yang namanya short squeeze. Karena di kurang lebih area 72 ribuan sampai 75 ribuan, saya yakin banyak sekali tumpukan stop loss di sana. Itu akan mampu mendorong harga Bitcoin kemungkinan ke angka 78 atau 80 ribu. Nah, setelah hal tersebut terjadi, apa yang kemudian akan terjadi lagi? Orang-orang yang mulai merasa FOMO, takut bahwa Bitcoin akan terus-menerus naik, itu start untuk masuk. Ini mungkin masih di kalangan para investor yang mungkin kemarin ketakutan, tapi karena sudah break ke all-time high yang baru, sudah terkonfirmasi, mereka start masuk. Ya sedikit FOMO lah intinya. Nah, itu bisa mendorong harga Bitcoin ke 90 atau 95 ribu. Bahkan 100 ribu. Ketika sudah nyampe ke area tersebut, teman-teman, kalian perlu tahu yang terakhir masuk adalah para dumb money. Para retail-retail yang hanya masuk ketika Bitcoin sedang naik-naiknya. Nah, itu mulai pada ngantri lagi untuk masuk. Nah, itu udah biasa fase akhir sebuah cycle. Ketika semua retail itu FOMO masuk, ketika semua kerabat kalian, semua teman-teman di sekeliling kalian mulai lagi membicarakan seputaran Bitcoin, dan mereka mengatakan mereka sudah masuk, itu adalah saat dimana kalian harus scaling out. Karena kemungkinan besar, itu adalah merupakan fase akhir dari cycle kita kali ini. So, semoga teman-teman mampu menangkap ya apa yang saya sampaikan dari tadi, argumentasi saya kenapa saya merasa bahwa probabilitasnya lebih tinggi kita masih berada di mid-cycle untuk cycle kali ini. Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silakan kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Ini mungkin ya lebih relevan untuk teman-teman yang merupakan traders ya. Karena kalau kalian investor sebenarnya ya
Nggak perlu kalian mantau 1 hour chart, 15 minute, ngapain gitu loh. Kalian tujuannya investasi, bukan untuk trading. Kalau untuk trading ya beda cerita gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal time frame yang lebih kecil, teman-teman. Tadi sudah monthly. Nah, kita mulai dari weekly deh. Weekly, dengan sangat berhati harus saya katakan, tidak membawa berita yang baik. Kenapa? Karena kita closing weekly candle paling rendah sekali lagi, sejak bulan Februari tahun 2024. Which is not a good sign, gitu kan? Dan ini bisa membawa lagi selling pressure datang dan mendorong Bitcoin nyampe lagi ke sekitaran area lower trendline di sini. Yang kalau kita lihat sekarang roughly ada di sekitaran area 49.800 atau kita anggap 48.000 lah areanya, gitu ya. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, saya rasa altcoin juga kemungkinan lagi-lagi akan mendapatkan semacam pukulan yang sangat hebat dan akan kembali terkoreksi 20, 30, 40, atau bahkan 50% dari harganya sekarang. Jadi, kalau teman-teman yang merupakan altcoin holder, ya kalian harus sedikit skeptis ya ketika melihat ada chart seperti ini. Walaupun, gitu ya, kalau misalnya kalian merupakan investor dengan time frame yang panjang, harga altcoin sekarang, teman-teman, itu sudah termasuk kategori yang murah. Jadi, saya sudah sampaikan, ini mungkin sudah memang saatnya rutin melakukan dollar cost averaging. Tapi bukan lump sum ya, teman-teman. Dollar cost averaging. Tujuannya apa dollar cost averaging? Kalau misalnya ternyata memang kita drop ke 48.000, artinya altcoin juga bakalan drop lagi dari sini. Ya, kalian masih bisa melakukan cicil terus-menerus. Kalau kalian sudah all in sekarang, sudah habis modalnya, ya mau beli pakai apa lagi ketika kalau misalnya market kembali melakukan penurunan? Karena itu pertanyaannya. Sehingga kenapa selalu disarankan teman-teman selalu mempunyai cadangan cash di sidelines. Itu untuk menjaga-jaga. Supaya kalau ada sesuatu buruk yang terjadi, kita terus mendapatkan koreksi, kalian masih mempunyai sisa cadangan cash untuk menyerap. Daily juga ya belum membawa kabar baik, teman-teman. Kenapa? Ya karena sampai saat ini pun kita masih melihat tidak ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa buyers lah yang memegang kendali. Yang ada kita terus mengalami sell-off, gitu ya, dan sekarang sedang mencoba untuk setidak-tidaknya menemukan semacam local bottom. Kita memang mendapatkan ada sedikit rebound yang terjadi selama beberapa hari terakhir, teman-teman. Oke? Dari yang awalnya 52.500, sekarang sempat menyentuh 55.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejections. Lalu pertanyaannya, apa yang bakalan kita lihat berikutnya terjadi? Saya secara pribadi, teman-teman, masih mengatakan bahwa ini adalah area yang harusnya merupakan area local bottom atau kita telah sangat dekat dengan area local bottom. Itu yang saya yakini. Kenapa? Karena price action yang menunjukkan bahwa memang koreksi yang kita lihat di sini, momentumnya memang sudah berkurang. Oke? Dan teman-teman, kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada reversal pattern yang besar dari sini, katakanlah ada falling wedge, atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, itu akan saya manfaatkan. Kalau misalnya yang lalu, teman-teman, kalian bisa lihat di sini, ini adalah bottomnya, ya kan? Nah, kita break dari inverse head and shoulder-nya di sini. Kita start untuk mendapatkan rally. Nah, ini yang mau saya lihat dibentuk oleh Bitcoin. Semacam reversal pattern, tapi bentukannya yang besar gitu. Saya nggak mau double bottom-nya cuman yang modelnya seperti ini. Ya kan? Kecil seperti ini. Ini menurut saya riskan kalau misalnya saya ambil resikonya di sana. Saya mau melihat market terkonsolidasi lebih lama terlebih dahulu, ya kan? Untuk memberikan waktu para sellers gitu ya, yang tersisa untuk jualan, kemudian diserap oleh para buyers, sehingga itu menciptakan semacam konsolidasi, sembari membentuk yang namanya reversal pattern. Nah, kalau itu yang kita lihat, itu akan saya manfaatkan. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, akan sangat riskan bagi saya untuk langsung menekan tombol buy di sini. Kenapa? Karena tidak ada serapnya. Apalagi untuk short.
Kalau untuk short, saya juga lebih bingung lagi. Tidak ada setup yang bisa saya manfaatkan di sini untuk short juga. Kalaupun ada, teman-teman, pertanyaan berikutnya yang muncul kalau kalian short dari sini, risk to reward ratio-nya seberapa? Karena kalau kita drop ke lower low yang baru, kita akan segera ketemu dengan area major support, bukan di time frame besar, melainkan di daily. 52 sampai 52.000 itu adalah area major support. Sehingga kalau kalian short dari sini, teman-teman, katakanlah kalian short ketika misalnya breakdown dari trendline yang terbentuk. Ini kita ambil contoh aja ya. Masuk di kurang lebih 53 ribuan. Ya kan? Turun sedikit, kalian sudah ketemu dengan area major support. Beda cerita kalau kita bahas long. Katakanlah kita start membentuk inverse head and shoulder di sini. Kalian masuk di sini, ya kan? Kalian protect diri kalian di bawah area support di time frame kecil. Ini adalah potensi reward kalian jauh lebih besar. Jadi kalau saya secara pribadi, sebagai seorang traders, ya saya lebih prefer setup yang risk to reward ratio-nya jauh lebih besar daripada yang kecil gitu loh. Makanya saya berfokus untuk long daripada short. Tapi untuk sementara belum saya lakukan karena memang pergerakan yang kita lihat di Bitcoin ini belum sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Nah, jika dilihat untuk sementara, teman-teman, time frame kecil sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi. Saya sampaikan kemarin, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk merangkak naik ke atas ke kurang lebih area 55 ribuan di sini. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan melanjutkan rally dari sini, ataukah kita akan sell off lagi? Nah, itu mungkin akan bergantung kepada price action dalam beberapa jam ke depan, teman-teman. Kalau misalnya kita berhasil untuk reclaim di atas 56.000 kemudian start mendapatkan semacam bullish continuation pattern, maka ini adalah berarti pertanda dari Bitcoin bahwa kita akan kemungkinan setidaknya nge-retest ke area 57.000 di sini. Ini adalah pool of liquidity juga saya rasa. Kalau kayak kita naik, target pertama adalah sekitaran area ini. Tapi kalau kemudian kita tidak mendapatkan price action seperti ini, tapi yang justru terjadi adalah kita mendapatkan lagi sell off, ya kan? Diikuti ada semacam bearish continuation pattern, maka ini berarti pertanda dari Bitcoin bahwa kita akan kemudian mengalami koreksi lebih dalam dan setidaknya akan nge-retest lagi ke area lower low terakhir di 52.600 di sini. Kalau mampu kita break, maka saya rasa area 51 sampai 50.000 akan kita tuju. Dan dari sana kita bisa expect akan ada semacam major support lagi, atau para buyers kemungkinan akan start kembali masuk lagi dari sekitaran area di sini untuk dapat mendorong harga ke atas dan setidaknya area ini bisa menjadi semacam local bottom. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kesimpulannya adalah ekspektasi saya untuk Bitcoin. Kita telah dekat dengan yang namanya local bottom. Ingat, kata kuncinya local bottom. Kalau misalnya berubah menjadi bottom untuk koreksi besar kali ini, itu mungkin perlu indikasi lebih lanjut. Tapi setidaknya saya rasa area ini akan menjadi local bottom yang bisa provide decent bounce. Oke, kemungkinan setidaknya sampai ke area 56, 57. Kalau misalnya mau kita reject lagi dari sana, itu mungkin baru bisa kita lihat nanti. Oke? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video guys. Bye-bye.